Anda. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semuanya. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan terkait makalah kami tentang Undang-Undang Usaha Kecil. Kami dari kelompok 4, terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Afifatur Rahmatia, yang kedua Fikri Reza Padevi, yang ketiga Hilda Loli Ayesa, dan yang keempat Wildari Nur. Dan tidak lupa yang kami hormati Ibu Salbiah selaku dosen pengampu kami. Puji syukur kami panjatkan hadir Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kewirausahaan tentang Undang-Undang Usaha Kecil. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya makalah ini tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan hingga tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami memperbaiki makalah ini. Kami berharap semoga makalah yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk para pembaca. Boleh next ya. Pontianak 13 Maret 2022. Next daftar isinya. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. UMKM dapat juga diartikan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, ataupun badan usaha perorangan dengan jumlah aset maksimal 0 sampai 50 juta rupiah dan omset total 0 sampai 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. Akan tetapi bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah aset lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dan omset total 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh cabang orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah dan omset total 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah. Adapun rumusan masalah yang kami sajikan kali ini, yang pertama, bagaimana gambaran umum Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dan yang kedua, apa saja bidang usaha UMKM. Yang ketiga, apa manfaat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 dan DP Nomor 7 Tahun 2021 bagi pelaku usaha UMKM. Keempat, apa saja manfaat UMKM bagi pemerintah. Dan yang kelima, apa saja kelebihan dan kekurangan dari UMKM. Adapun tujuan dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama untuk mengetahui gambaran umum UU Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Yang kedua untuk mengetahui apa saja bidang usaha UMKM. Yang ketiga mengetahui manfaat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2021 bagi pelaku usaha UMKM. Untuk mengetahui apa saja manfaat. Dan yang keempat, untuk mengetahui apa saja manfaat UMKM bagi pemerintah. Yang kelima, untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari UMKM. Boleh next ya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan bab 2. Pembahasan 1, gambaran umum Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM
di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dinyatakan bahwa satu, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau dan usaha atau yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Tiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Dua, tujuan. A, bidang usaha UMKM. UMKM, karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku penguasa yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antara perilaku usaha sesuai dengan skala usahanya menurut Bank Dunia. UMKM dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu 1. Usaha mikro dalam kurung jumlah karyawan 10 orang. 2. Usaha kecil dalam kurung jumlah karyawan 30 orang. 3. Usaha menengah jumlah karyawan hingga 300 orang. Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu 1. UMKM sekitar informal, contohnya pedagang kaki lima. 2. UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengerjaan namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. 3. Usaha kecil dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalankan kerjasama, menerima pekerjaan memkontrak dan ekspor. 4. Fast moving enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang B, manfaat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2021 bagi pelaku usaha UMKM. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, 1. Mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan usaha. Yang kedua, menciptakan pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga, pelaku usaha UMKM dibantu oleh pemerintah dengan bantuan usaha mikro. Yang keempat, pelaku usaha UMKM diberi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan. Yang kelima, diberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan dana usaha mikro, kecil, dan menengah.
yaitu mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapat masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Yang C, UMKM bagi pemerintahan. 1, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, UMKM membantu dalam menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, yaitu 97% dari daya serap dunia. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM. Yang kelima, membantu pengembangan fasilitas daerah. Yang keenam, menjadi alat untuk mengalihkan pengeluaran konsumsi warga pendesa menjadi tabungan. Yang ketujuh, solusi untuk mengurangi pengangguran. Yang kedelapan, untuk membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian D, yaitu kelebihan dan kekurangan UMKM. Kelebihannya yang pertama, cepat berinovasi. UMKM dan UKM mempunyai kesempatan dalam mengeksekusi ide yang baru serta unik. Hal ini tentu karena cara operasionalnya tak serumit perusahaan besar. Hanya dengan menemukan ide yang segar, maka kita dapat lebih mudah dalam merogoh pasaran dan menarik minat dari para calon pelanggan usaha kecil maupun menengah. Yang kedua yaitu fokus pada satu bidang usaha. Kelebihan usaha ini adalah bisa lebih fokus pada bidang yang sedang digeluti. Misalnya, kita sedang menjalankan bisnis kuliner, maka usaha tersebut akan lebih mudah dikenal dengan orang, sehingga kita akan mendapatkan pelanggan setia dengan cukup mudah. Yang ketiga yaitu mudah untuk memulai. Dengan modal kecil saja kita sudah akan menemukan kelebihan untuk usaha, sehingga dengan modal yang seadanya kita dapat menghasilkan usaha yang cukup menguntungkan. Untuk kekurangannya, yang pertama, biaya operasionalnya terbatas. Modal awal yang kecil akan mempengaruhi biaya operasional usaha. Maka apabila kita tidak pandai mengatur dan mengelola biaya tersebut, maka kita akan gagal dalam mengembangkan bisnis tersebut. Yang kedua, tenaga ahli yang minim. Nah, usaha yang dilakukan di UMKM, kalau tenaga ahlinya minim atau yang kurang profesional, maka UMKM hanya mempunyai modal yang kecil. Dan biasanya pelaku UKM tak memerlukan poin ini, sehingga biasanya usaha sulit untuk berkembang dengan baik. Yang ketiga, kapasitas produk sedikit. Tenaga produksi dan modal yang terbatas akan menjadikan produksi juga terbatas, sehingga pelaku usaha tidak terlalu berani mengambil pesanan dalam skala besar. Baik, teman-teman, sekarang kita sudah ada pada bagian terakhir, yaitu penutupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil presentasi kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa UMKM sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam usaha mikro, kecil, dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.